Setelah tadi kita paham tentang Westcott Rule, case study, nah sekarang kita mulai masuk ke lebih dalam lagi tentang Six Sigma. Jadi Sigma ini adalah manajemen strategi ya, yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas output atau hasil dengan cara mengidentifikasi dan menyingkirkan kerusakan dan meminimalisir variasi dalam proses produksi. Oke, jadi Sigma scale atau istilahnya kita bisa sebut derajat sigma ya. Jadi misalkan angka sigma yang kita hasilkan dalam laboratorium kita itu adalah satu. Nah, berarti akurasi dari pemeriksaan kita itu masih sekitar 30%-an atau masih banyak kisaran di 690.000 hasil itu yang masih error gitu ya. Jadi jika performa sigma kita nanti itu di angka 3 ya, misalkan. Nah, jadi dalam satu parameter, misalkan pemeriksaan glukosa, itu bisa terjadi sebanyak 66.000 hasil yang error atau akurasinya hanya 93,3%. Nah, mana yang sigma yang kita kejar, yaitu yang di 4 ini. Ya. Nah, jadi kita itu menilai sebanyaknya error di laboratorium kita itu melalui sigma ini tadi. Jadi dengan sigma, jadi kita tergambar berapa banyak error dan seberapa besar akurasi dari pemeriksaan kita. Itu. Nah, untuk sigma itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi untuk yang paling tinggi atau di atas 6 ya, itu ada world class quality, 5 sampai 6 itu excellent, 4 sampai 5 itu good, 3 sampai 4 itu marginal, 2 sampai 3 poor, di bawah 2 itu unacceptable. Jadi, nah DPM di sini defect per million. Jadi sigma itu satuannya DPM. Jadi kerusakan dalam satu juta pemeriksaan ya istilahnya. Jadi the higher sigma value you have, the more efficient your laboratory test. Maksudnya di sini adalah hasil sigma yang tinggi itu berarti memiliki hasil efisiensi laboratorium yang sangat baik. Semakin tinggi nilai sigma yang didapat, semakin efisien pemeriksaan laboratorium kita. Nah, ini adalah sigma scale ya. Jadi di sigma scale ini ada wilayah ini, garis merah di atas garis merah ini bagian unacceptable, yang bagian merah ke bawah ini sampai dengan eh, garis oranye ini adalah poor, lalu ini adalah marginal ya di antara kuning dan oranye, yang ini good di antara kuning dan hijau, di antara hijau dan biru itu excellent, sedangkan yang di atas hijau itu sigmanya yang 6 itu world class quality ya. Nah, ini adalah hasil dari QC kita level 1, level 2, level 3, level 1 warna oranye, level 2 warna ungu, level 3 warna abu-abu. Jadi kebetulan contohnya di sini hasil QC kita itu di posisinya ada di unacceptable ya. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus kita pahami sebelum kita lanjut ke Six Sigma. Kita udah belajar ini tadi di statistical QC yaitu tentang impresisi dan juga bias. Ya, jadi presisi adalah seberapa besar variasi dalam kumpulan data, inakurasi adalah seberapa jauh rata-rata dengan nilai target, dan yang terakhir adalah total error, total kesalahan yang diperbolehkan atau TEA persen. Ah, nah, sebagai contoh, ini adalah perhitungan dari statistical QC kita ya untuk parameter platelet. Jadi CV-nya ada di sini 7,3 untuk level 1, level 2 4,6, level 3 4,6, biasanya 1,18, level 1, level 2-nya 0,7, level 3-nya 0,9, TE-nya 15, 9, dan 10, sedangkan TEA-nya 13, 13, 13. Nah, secara statistical QC ini masih memenuhi ya, masih ideal performanya ya. Tapi Sigma itu kita bisa menilai dari ideal atau bukan hanya sekedar ideal atau tidak, tapi kita bisa menilai dari sigma ini tingkatan dari kesalahan dari laboratorium kita itu di mana kelasnya, gitu. Nah,
Sekarang kita fokus ke data-data tiga data yang penting tadi ya, CV, bias, sama TEA. Nah, sebagai contoh kita ambil untuk level 1 CV-nya 7,3, biasnya 1,18, TEA-nya 13,4, terus CV-nya yang level 2-nya 4,63, CV-nya biasnya 0,73, level 3 itu 4,65, level 3 biasnya itu 0,97. TEA-nya masih sama ya, semuanya dipakai dalam satu parameter tuh gunakan TA yang sama. Udah. Nah, cara menghitung sigma ini kita anggap aja seperti kita menghitung SD posisi. Jadi simple sekali. TEA dikurang bias dibagi CV. Itu aja ya. Nah, sekarang kita bisa aplikasikan tadi nilai sigma kita, TA sama biasnya sudah diketahui, CV-nya juga sudah diketahui, didapatkanlah level 1 sigmanya 1,66, level 2 2,27, level 3-nya 2,68 ya. Nah, barulah sesudah kita hitung nilai sigmanya ini kita interpretasikan masuk ke kategori mana sigma kita. Ternyata sigma kita ini untuk platelet tadi masuknya ke kategori poor dan unacceptable ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk level 1 warna oranye dia berada di eh, wilayah unacceptable, untuk yang ungu dan abu-abu itu di wilayah poor ya. Jadi nggak salah. Nah, ini Bapak Ibu untuk Excel-nya saya bisa kasih, nanti silakan saja hubungi melalui komentar ataupun melalui kontak yang ada di ini ya, di apa namanya, di chat box ya. Nah, jadi yang kita nilai tadi dapatnya level 1 unacceptable, level 2 full, level 3 full. Jadi masuk ya wilayahnya. Nah, untuk sigma sendiri kita juga punya kriterianya seperti statistikal QC tadi ya. Sigma yang baik itu adalah sigma yang berada di atas 4. Jadi ideal performance itu atau performa alat kita yang ideal itu sebaiknya di sigma di atas atau sama dengan 4. Sedangkan kalau dia di bawah 3 itu alat kita sigmanya kurang baik. Itu karena masih besar error yang dihasilkan. Seperti itu.